jemput gerejanya. Nah, kondisi goncangan global yang kemudian harus terjadi ini menimbulkan satu hal di hati semua umat manusia. Dan satu hal itu ialah rasa takut. Rasa takut sekarang menghantui umat manusia dari berbagai dimensi goncangan yang terjadi dalam segala sendi kehidupan. Maka ketakutan menjadi sesuatu yang seperti menemani perjalanan hidup manusia. Oleh sebab itu, siang hari ini saya ingin mengajak kita mengalahkan, menanggulangi rasa takut. Mengalahkan rasa takut. Itu sebabnya saya mau beri tema buat kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan, menanggulangi ketakutan. Saudara kasih Tuhan, waktu kita merasakan ketakutan, maka kita mengerti bahwa itu adalah sesuatu reaksi alamiah. Sama seperti rasa senang, sama seperti rasa sedih. Maka rasa takut itu adalah reaksi alamiah atas sesuatu yang terjadi, baik secara fakta maupun baru secara persepsi. Ya. Ada orang yang menemukan fakta, ada kondisi medis tertentu dalam tubuhnya, kondisi kesehatan yang menurun. Lalu itu kemudian menjadi fakta yang membuat dia takut. Ada orang yang tidak mengalami apa-apa, tapi baru memikirkan sesuatu. Mungkin dia memikirkan hari esok yang belum terjadi, namun pikirannya sudah menimbulkan rasa takut dalam batinnya. Nah, apakah rasa takut itu adalah sesuatu yang selalu melulu adalah sesuatu yang tidak baik atau negatif? Ternyata tidak. Karena sesungguhnya manusia membutuhkan rasa takut. Tadi pagi saya agak sedikit terlambat sehingga saya harus injek pedal gas kendaraan saya sedikit lebih cepat, saudara. Tapi tetap saya berhati-hati. Kenapa? Ada rasa takut. Takut apa? Takut kecelakaan. Saudara lihat, rasa takut itu justru kita butuhkan. Tempo hari saya melayani sebuah panti jompo yang berusia 10 tahun. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang usianya sudah senior, 75 tahun ke atas, dengan berbagai kondisinya. Beberapa deret itu di kursi roda semua, saudara. Lalu kemudian saya tiba-tiba melihat diri saya di masa depan. Ada yang udah cuma nyelama gitu ya. Saya khawatir ini ngerti nggak ya yang saya ngomong ya, seperti itu saudara ya. Ada yang masih tajam, ada oma-oma umur 90-an saudara dikasih Tuhan. Itu nyalamin saya masih kenceng, ngomong firman bernubuat buat saya dan keluarga. Wow, luar biasa ini oma ya. Lalu kemudian peristiwa itu atau kesempatan itu menimbulkan rasa takut dalam diri saya. Saya takut menua lalu sakit-sakitan. Menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Kita akan menua. Tapi menua sakit-sakitan atau menua dengan sehat itu adalah pilihan. Nah, sejak saat itu saya menyadari betapa berharganya kesegaran, kesehatan, kebugaran yang kita miliki, yang saya miliki. Saya masih muda, baru pertengahan 50-an, saudara dikasih Tuhan. Tapi kemudian saya berpikir, paling tidak saya harus menjaga kebugaran saya yang hari ini, kalau bisa meningkatkannya. Sehingga ketika saya menua, saya berusaha dan berdoa supaya saya menua dengan sehat sampai Tuhan datang kembali. Saudara lihat, semua itu dari rasa takut. Jadi rasa takut bisa menjadi sesuatu yang baik. Bahkan yang harus ada pada kita adalah takut akan Tuhan, harus senantiasa ada dalam hidup kita. Slide selanjutnya, rasa takut yang baik, rasa takut yang sehat membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Rasa takut harusnya mendrive kita untuk semakin menggantungkan, minta tolong, sehingga menggerakkan kita berdoa. Rasa takut harusnya mendorong kita mendekat kepada Tuhan. Itu rasa takut yang pas porsinya, rasa takut yang sehat. Rasa takut yang sehat, yang benar membawa kita pada hikmat dan kesiapan. Dengan situasi yang serba gak karu-karuan hari-hari ini, dengan situasi yang serba tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperlakukan sama seperti zaman dulu ya, tidak seperti pola zaman baheula, maka kemudian rasa takut yang sehat membawa kita pada hikmat, pada kesiapan. Kita berdoa untuk minta hikmat, kita mencari Tuhan untuk dapat kekuatan. Saudara lihat, rasa takut hari-hari ini Tuhan izinkan melanda umat manusia supaya umat manusia mencari Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, Yoel 2
Lalu dikutip di Kisah Para Rasul 2. Setelah murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, maka kemudian Petrus bangkit dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penjelasannya, Petrus mengutip Yoel 2 bahwa akan terjadi pada hari terakhir Tuhan curahkan rohnya atas manusia. Ada tanda-tanda. Tapi juga akibat itu terjadi goncangan di langit, di bumi. Dikatakan darah, api, gumpalan asap. Saudara, ya, itu bicara tentang goncangan. Tapi semua itu diakhiri dengan sebuah kalimat, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ketakutan yang melanda dunia ini harusnya mendorong manusia berseru kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Nah, supaya mereka yang digoncang itu kemudian berseru kepada Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Jadi rumah doa bagi segala bangsa. Saya ingat itu adalah firman Tuhan yang Tuhan taruhkan untuk saya bagikan. Kalau nggak salah bulan Februari saya terakhir ke tempat ini melayani di sini, saudara. Mendoakan jiwa-jiwa. Karena memang goncangan itu adalah penghakiman bagi umat manusia yang menolak karya keselamatan yang Allah sediakan dalam Kristus Yesus. Digoncang supaya takut, akhirnya mencari Tuhan. Nah, kalau bagi dunia goncangan adalah penghukuman, penghakiman, maka bagi kita goncangan adalah alat pemurni iman. Diizinkan yang kita juga mengalami rasa takut supaya kita lebih bergantung pada Tuhan, supaya kita makin banyak mendekat padanya dalam doa, supaya membawa kita minta hikmat, supaya kita punya readiness, punya kesiapan untuk mengantisipasi segala hal. Karena Tuhan janji Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Salah satu bentuk Tuhan tidak meninggalkan umatnya, diberinya umatnya hikmat, diberinya umatnya yang namanya kemudian strategi untuk menata hati, menata kehidupan for such a time as this. Di masa-masa seperti ini, cara hidup seperti apa yang harus kita jalani kalau mau selamat sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, tetapi yang harus kita antisipasi adalah rasa takut yang gak sehat. Slide selanjutnya. Karena rasa takut yang tidak sehat akan menghentikan ketaatan, membungkam kesaksian, mengubur karunia, membuat kita menunda panggilan Tuhan, menghasilkan alasan-alasan, dan mengikis iman serta sukacita. Saudara, hari-hari ini setan paling suka membuat iman umat Tuhan terkikis, tergerus. Dikikis oleh apa? Ketakutan. Terkikis, tergerus. Sampai tipis, setipis kerupuk, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga cukup satu sentilan godaan, satu sentilan pencobaan, satu sentilan intimidasi saja, iman itu bisa runtuh, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan ketakutan mengikis iman dan sukacita. Karena begitu iman terkikis, sukacita pun terkikis. Padahal iman dan sukacita adalah benteng pertahanan kita. Kita hidup dengan iman. Dan sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Kenapa disebut sukacita Tuhan? Kenapa disebut the joy of the Lord? Karena tidak berasal dari dunia ini. Yang dari dunia itu jauh lebih rendah levelnya. Namanya happiness. And you have to earn something to get happy. Engkau harus lakukan sesuatu. Kau harus banting tulang untuk memperoleh yang kau inginkan. Dan setelah kau memperolehnya, engkau merasa bahagia. Orang mencari kebahagiaan, orang banting tulang, hidupnya penuh dengan penderitaan hanya untuk mencari sedikit kebahagiaan. Tapi sukacita bukan itu. Sukacita tidak datang because we earn something. No. Makanya disebut the joy of the Lord, karena datang dari Tuhan. Satu kali setelah Yesus bangkit, murid-muridnya masih gak percaya dan tinggal bersama dalam ketakutan karena dicari-cari oleh pemerintah. Tiba-tiba Jesus appear among them. Tuhan muncul di tengah mereka. Lalu yang Tuhan Yesus lakukan adalah menghembusi mereka dengan damai sejahtera. Karena mereka ketakutan, iman mereka mulai goyang. Tapi Yesus yang mengerti keadaan mereka, Yesus hembusi mereka dengan damai yang sempurna. Ia berkata, my peace I give unto you, the peace that the world cannot give. This is the peace that the world cannot understand. Dunia gak ngerti damai jenis itu. Yang dunia tahu kebahagiaan. Dan itu yang dunia ajarkan kepada manusia. Cari kebahagiaan, cari kebahagiaan, cari kebahagiaan. Dan dunia menderita
karena mencari kebahagiaan. Padahal yang dari Tuhan jauh melampaui itu. Yang dia punya adalah sukacita yang datang dari hidupnya, dari hatinya, keberadaannya. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya sukacita. Dan sukacita adalah bentuk bagaimana kita bisa mendemonstrasikan Tuhan itu nyata. Theos, Theo itu Tuhan, M itu di dalam. Nyata bahwa Tuhan di dalam. Orang yang entheos, ada Tuhan di dalamnya, dia akan antusias. Antusias kata dasarnya adalah entheos. Kehidupannya memang penuh goncangan, penuh tantangan, tapi sukacita mengalir. Nah, ini yang akan jadi kesaksian. Kok bisa sih lu bisa punya kebahagiaan seperti itu? Oh, ini bukan bahagia, bro, sis, bukan, ya. Oh, ci, bukan, ya. Sukacita. Itu gimana sih? Oh, itu nggak dapat dari mana-mana. Nggak dapat dari mana-mana. Dari mana dapatnya? Cuma dari Tuhan. Kenalin belum gua sama Tuhan lu? Tuh lihat saudara. Hanya saudara punya sukacita saja, itu sudah bisa membuat orang tertarik mencari Tuhan yang kita sembah. Jadi lihat, goncangan ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ya memang kita ngalamin goncangan, memang kehidupan lagi, tapi sukacita Tuhan mengalir. Amin. Nah, tempo hari saya ketemu seseorang pendoa wanita. Sebetulnya saya kenalan di Jakarta ketika melayani, tapi tempo hari saya ketemu dia di Sukabumi, saudara, karena rupanya orang tuanya tinggal di Sukabumi ketika saya melayani di sana. Salamin, Cik, kok rada kurusan, umur sekitar hampir 60. Ya, saya sakit kanker payudara stadium akhir, kanker langka, dokter udah angkat tangan. Doain ya Pak, saya mau pakai sisa umur saya untuk melayani orang-orang yang mengalami sakit kanker seperti saya. Dari tubuhnya, dari wajahnya kelihatan dia nahan sakit, tapi dari aura suaranya itu ngalir sukacita, kekuatan. Dari sorot matanya kelihatan ada kekuatan supranatural yang menopang roh dan jiwanya, sehingga meskipun tubuhnya digerogoti kanker yang langka yang tidak bisa disembuhkan, dia tidak kehilangan sukacita. Lihat itu, lihat itu. Coba kalau yang dia punya happiness, habis saudara. Nggak perlu stadium 4, cukup stadium 1, udah habis happiness-nya saudara. Tapi orang yang punya sukacita bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Itulah iman. Nah, hari-hari ini iman itu digerus. Gerindanya adalah rasa takut yang tidak wajar. Rasa takut menghentikan ketaatan. Di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah pencobaan yang datang atas penduduk bumi ini, Tuhan punya rahasia bagaimana dipelihara secara jasmani, secara materi tidak akan kekurangan. Karena yang namanya goncangan global bukan baru sekarang. Buka Alkitab kita, di kitab pertama dulu aja udah langsung ketemu ada goncangan global di sana. Udah terjadi dari zaman baheula. Dari zaman batu udah ada yang namanya goncangan global. Sudah ada. Di kitab Kejadian, bumi pernah ngalamin 7 tahun masa kekeringan. Tapi ternyata ada satu negara yang kemudian punya anak Tuhan yang memimpinnya, sehingga di 7 tahun kelimpahan mereka bisa mengelola kekayaan sedemikian rupa, sehingga ketika bumi mengalami kekeringan, bencana global, bencana pangan terjadi, maka seluruh negara membeli gandum ke negara yang satu ini. Saudara lihat itu. Di tengah goncangan selalu ada masa-masa di mana umat Tuhan akan dipakai Tuhan memelihara penghidupan manusia. Saudara lihat itu. Nah, di ujung dari akhir zaman ini, rahasia diberkati, rohani, jiwani, jasmani, materi dicukupkan, itu sudah ada. Dan kita selalu mempraktekannya. Tapi rasa takut bisa menghentikan ketaatan, kesetiaan. Salah satu rahasia utamanya tercantum dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ayat itu berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan dan ujilah aku.
Tidak dikatakan ujilah hamba-hambaku. Tidak. Ujilah aku, Tuhan semesta alam, yang berfirman, apakah aku tidak akan membuka tingkap sorga, portal sorga, gerbang sorga, dan mencurahkan berkat kepadamu. Di semua musim, di dalam Alkitab kita lihat, di masa kekeringan, di masa kesulitan secara global yang terus-menerus datang sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada cara Tuhan menyediakan bagi umat, memelihara umat. Kita kejadian tadi, kalau kita ingat, ketika bencana kekeringan datang, umat Tuhan, Yakub dan keluarga, disediakan tanah Goshen, the best of the land. Justru di masa yang mustahil itu, saudara dikasih itu. Percaya, katakan amin. Tapi kemudian hari-hari ini roh ketakutan membuat orang kemudian berhenti untuk taat. Mereka lihat income-nya, mereka lihat pengeluarannya, lalu kemudian mereka diingatkan Roh Kudus, jangan lupa, kembalikan milikku, maka aku akan memberkatimu. Tapi mereka menghitung, waduh, enggak dipotong 10% aja udah nggak pas banget nih. Dipotong 10% langsung kurang. Waduh, gimana ya? Nah, mulai menghasilkan alasan yang kelihatannya bijak, tapi sebenarnya berusaha untuk menghindar dari taat dan setia. Mereka mulai berpikir, Tuhan mah pengertian, ya. Dia panjang sabar dan besar kasih karunia. The goodness of God selalu kemudian menyertai. Iya, memang. Tapi untuk mengalami janji Tuhan, hanya mereka yang melakukan syarat dan ketentuan yang Tuhan berlakukan, dan ketentuannya tidak berubah. Katakan amin. Begitu. Oleh sebab itu kita harus bisa menanggulangi rasa takut supaya tetap taat, supaya tetap setia. Karena apa yang kita lakukan, kesetiaan tahun 2026 akan kita tuai di tahun 2027. Siapa yang gak mau dalam perjalanan hidupnya ngalami kesialan, ngalami sesuatu yang tidak diharapkan, salah strategi, salah langkah, ngalami loss, ngalami kehilangan. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tapi mereka yang gak mau ngalami kehilangan, ngalami kerugian, gak mau juga melakukan syarat dan ketentuan yang Tuhan berikan. Jadi dia teh kumaha. Nah itu dia tuh saudara ya. Betapa pentingnya rasa takut kita tanggulangi supaya kita tetap taat, tetap setia, sehingga kita tetap terpelihara sempurna. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau memelihara kita dengan sempurna. Mari lebih dalam kita lihat seperti apa rasa takut itu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara lihat di sini. Ternyata ketakutan bukan hanya hal-hal yang sifatnya psychological belaka, tapi dikatakan ada yang namanya roh ketakutan. Jadi melalui ayat ini Allah Bapa hendak mengatakan buat kita semua, kalau kamu mengalami ketakutan yang gak wajar, ingat itu bukan dari rohku. Yang dari rohku akan mendatangkan kekuatan, kata Tuhan. Katakan amin. Yang dari rohku akan mendatangkan kasih. Engkau tetap mengasihi aku dengan setia. Engkau tetap mengasihi sesamamu manusia. Karena di hari-hari penuh goncangan ini, orang jadi selfish. Orang jadi kehilangan kasih, kehilangan empati. Orang mentingin diri sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Itu sebabnya pada roh Tuhan ada kasih. Sehingga kita tetap bisa memperhatikan karena kita punya kasih. Tapi orang yang merasa miskin hatinya, yang hatinya miskin, ya, tidak akan menggerakkan kemampuannya untuk memperhatikan. Itu sebabnya roh yang dari Tuhan mendatangkan yang namanya kasih. Dan yang menarik ini, roh yang dari Tuhan mendatangkan ketertiban dalam batin. Saya suka bahasa Inggrisnya, a sound mind. Dari sini kita lihat ada dimensi peperangan rohani di balik rasa takut yang kita alami. Bukan sekedar psikis, apalagi kalau ciri-ciri terbangun di tengah malam, tiba-tiba takut nggak puguh gitu ya, nggak jelas. Nah itu spirit. Ya. Tapi sekali lagi, kalau itu terjadi, itu bukan dari roh Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena yang dari Tuhan dia berikan a sound mind. Apa itu? Slide selanjutnya. A sound mind adalah pikiran yang sehat, waras, jernih,
Roh yang dari Tuhan membuat kita mampu berpikir rasional, bisa mengendalikan diri. Roh yang dari Tuhan membuat kita bisa bikin keputusan dengan bertanggung jawab. Roh yang dari Tuhan membuat kondisi mental kita stabil, tenang, tentram. Roh yang dari Tuhan memampukan kita menguasai diri dalam berbagai situasi, bahkan ketika tekanan datang sekalipun. 2 hari lalu tekanan nambah ketika harga bahan bakar kemudian naik. Bukan kebetulan kendaraan saya pakai bahan bakarnya Pertamina Dex dan itu naik Rp9.000. Haleluya, puji Tuhan. Pressure datang. Tapi gini saudara, pressure itu menimbulkan rasa takut yang wajar atau rasa takut yang gak wajar. Di sini kita penting memilah. Jadi gini, menanggulangi rasa takut bukan berarti kemudian tidak akan takut lagi. Jangan salah saudara ya, jangan salah. Tadi saya sudah jelaskan, ada takut yang baik, ada takut yang gak baik, ada takut yang benar, ada takut yang gak benar. Seringkali takut yang gak benar pun datang tiba-tiba, seringkali. Tapi ketika kita belajar firman hari ini, kita bisa mengantisipasi ketika ketakutan yang tidak wajar datang kembali, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Supaya ketakutan itu tidak terus merajalela dalam hidup kita, menggerus iman dan melenyapkan sukacita yang ada pada kita. Yang paham katakan amin. Saudara lihat slide selanjutnya, bagaimana top 5 gempuran roh ketakutan berupa kebingungan, intimidasi, kecemasan, kekhawatiran, putus asa, terus menerus datang silih berganti, terus menerus. Itu sebabnya peperangan rohani ini harus kita menangkan dengan kuat kuasa dari Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Slide selanjutnya, dan tolong jangan ngobrol, lihat ke depan karena kita lagi ibadah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saudara lihat ini. Tadi dikatakan ketakutan juga datang dari roh ketakutan. Dan Tuhan sudah kasih tahu kita, kalau itu ketakutan gak wajar, ingat itu bukan dari rohku. Ingat itu umatku. Umat Tuhan, katakan amin. Nah, sekarang kita ngerti. Oh iya, berarti ada yang namanya roh ketakutan. Bagaimana kalau dia datang? Dikatakan di sini, kamu harus kuasai diri, jadi tenang, supaya bisa berdoa. Jadi yang pertama, kalahkan roh ketakutan dengan doa. Yang namanya roh ketakutan, yang namanya roh spirit, hanya bisa dilawan dengan spirit. Dengan kekuatan roh. Dan kekuatan roh kita akses melalui doa. Doa yang powerful. Tapi doa baru powerful kalau doa itu dinyatakan dalam hati yang tenang. Dan hati yang tenang datang dari penguasaan diri. Jadi lihat stepnya saudara. Tuhan pengen kita belajar melatih diri, menguasai diri. Karena hasil dari menguasai diri, kita akan jadi tenang. Dari ketenangan itulah doa orang benar, bila didoakan dengan tenang, dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seorang rekan yang juga adalah seorang medical doctor cerita, satu kali dia terbangun tengah malam, ada rasa sakit di organ tubuhnya, di salah satu organ tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba dia disergap dengan rasa takut. Karena dia seorang medical doctor, dia langsung berpikir tindakan medis, cari obat. Sementara dia cari obat, Roh Kudus ngomong dalam dirinya, bukan obat, tapi doa. Dia berdoa, keluar kamar, dia berdoa, dia berbahasa roh. Dia ceritakan tengah malam itu dia berbahasa roh, berdoa lebih kuat dari biasanya sehingga seisi rumahnya mendengar dia, padahal dia tinggal di rumah yang cukup besar, 2 lantai. Saya pernah ke rumahnya. Nah, setelah beberapa saat berdoa dengan bahasa roh secara intens, dengan suara yang kuat, yang lantang, lalu kemudian dia merasakan tiba-tiba sakit yang saat itu tiba-tiba muncul, itu tiba-tiba juga lenyap.
Dan rasa takut yang tadi menyergap dia tiba-tiba hilang. Saudara lihat betapa doa yang powerful akan memukul mundur roh ketakutan. Katakan amin. Pak, bagaimana kalau ketakutannya bukan dari roh? Tadi kan ketakutan bukan hanya hal yang dari spirit, tapi juga bisa dari secara psikis. Sama. Ketika kita berdoa, maka semakin banyak kita berdoa, maka yang namanya ketakutan akan semakin berkurang. Coba aja. Saudara lagi takut, saudara lagi khawatir, saudara berdoa. Bapak, aku berdoa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak, tunjukkan kuasa-Mu. Kutip firman Tuhan dalam doa. Berdoa dengan bahasa yang Roh Kudus berikan. Kalau belum punya, minta dipenuhi Roh Kudus. Karena itu secret weapon yang sangat powerful. Sangat powerful, saudara. Untuk menguasai diri kita. Nah, tetapi kemudian tadi di sini dikatakan sebelum doa kita menjadi powerful, kita mesti tenang dulu. Dan tenang adalah hasil menguasai diri. Jadi kuncinya adalah belajarlah kuasai diri. Niscaya engkau tambah tenang. Ketika engkau tambah tenang, doamu pasti dengan mudah mengatasi ketakutan. Katakan amin. Terus gimana menguasai dirinya? Gampang. Kuasai diri itu kuasai hati. Makanya ada firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena hati itu adalah yang paling inti dari hidup kita, sekaligus titik lemah kita. Dulu saya masih muda belajar bela diri, taekwondo. Jadi saya ketika sparring saudara ya dengan lawan tandingnya, kemudian saya tendang lawan tanding saya, pak. Lalu kemudian saya dikasih tahu sama pelatih guru bela diri, kamu teh kalau nyerang jangan bakbik gitu ya, belum apa-apa udah tendangan 1000 bayangan. Jangan gini. Kamu lihat dulu, sambil kamu menghindar, kamu lihat, cari tahu titik lemah lawanmu. Serang aja titik lemahnya, gak usah serang yang lain. Titik lemahnya, 2-3 tendangan akan bisa melumpuhkan dia, menjatuhkan dia. Oh gitu ya. Entah kenapa, waktu saya siapkan firman ini, saya ingat peristiwa yang udah puluhan tahun lalu itu, saudara. Ya. Tiba-tiba saya ingat, oh inilah cara iblis menyerang kita. Dia serang titik lemah kita, yaitu hati kita. Begitu hati kita di-hijack oleh roh ketakutan, lumpuh kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu titik lemahmu. Paham? Katakan amin. Pertanyaannya, jaga hatinya gimana? Jaga jendelanya. Ada 2, ini sama ini. Dijaga. Semua yang kita lihat, baca, tonton, semua yang kita dengar bisa disusupi roh ketakutan kalau kita nggak saring bacaan, tontonan, semua yang kita dengar. Paham? Katakan amin. Jadi bagian kita menguasai bacaan, menguasai yang kita lihat, baca, tonton, menguasai yang kita dengar. Baru kemudian kita akan mendapatkan ketenangan. Saudara bisa praktekkan. Begitu saudara saring semua yang saudara baca, lihat, tonton, begitu saudara tidak biarkan pikiran saudara, hati saudara dijegelin semuanya, tapi hanya yang memang membangun, hanya yang memang menguatkan, hanya yang memang positif, saudara lihat ketenangan di batinmu bertambah. Tapi coba kalau sembarangan kita masukin semuanya, sampah ikut masuk semua ya, kita udah tahu. Industri yang namanya news atau berita itu good news, bad news is good news, kan gitu ya. Yang dijual itu berita buruk karena itu yang laku. Kalau semua baik-baik saja udah jadi nggak berita. Orang penasaran ketika pengen tahu ada berita sesuatu yang buruk. Saudara, orang lihat, orang pengen tahu itu. Dan itu sekarang jadi industri dan kita korbannya, mangsanya. Ya jangan malu, saudara dikasih Tuhan. Paham? Katakan amin. Unfollow, unsubscribe, delete, apapun semuanya, kuasai. Jangan dikuasai, tapi engkau yang berkuasa atasnya. Maka hasilnya batinmu akan tenang, makin tenang. Semakin batinmu tenang, imanmu semakin kokoh.
Dan kapanpun kau butuh imanmu untuk dilepaskan melalui doa-doamu, doa orang benar bila didoakan dengan iman, dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, slide selanjutnya, Filipi 4 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Saya mau tanya, di mana kita bisa temukan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar? Di mana kita bisa mendapatkan? Dari mana kita dapatkan? Alkitab. Alkitab, firman Tuhan. Alkitab isinya semua yang benar. Alkitab isinya semua yang murni. Alkitab isinya semua yang suci. Alkitab bawa kedamaian. Alkitab sedap didengar. Itu isinya. Jadi, mengatasi ketakutan di masa seperti ini ialah dengan makin nempel dengan Alkitab, makin akrab dengan Alkitab, karena isinya semua itu yang manis, yang benar, adil, suci, sedap didengar, membawa ketentraman. Paham, katakan amin. Tapi gini, baca Alkitab jauh berbeda dengan baca yang lain. Karena ada entitas yang tidak menghendaki engkau membaca Alkitabmu. 13-an tahun lalu dalam satu doa di Menara Doa, saya dapat penglihatan satu kelompok pasukan elit, pasukan khusus dari kuasa kegelapan, itu berusaha untuk menjauhkan gereja dari Alkitab, berusaha membuat gereja makin tidak bersekutu dengan Alkitab, berusaha membuat umat Tuhan betul-betul tidak punya desire untuk Alkitab, mendalaminya, mengenalnya, apalagi merenungkannya. Dan sejak itu kemudian yang pertama saya lakukan adalah membentengi diri sendiri, karena gereja yang dimaksud termasuk saya, umat Tuhan. Roh Kudus tegur saya waktu itu, kamu terlalu banyak, lebih banyak baca buku rohani dibanding baca Alkitab. Kembali ke Alkitab. Oh ya Tuhan, ampun Tuhan. Dan kemudian saya spend time baca Alkitab, baca Alkitab. Belum terlalu lama saya bikin survei kecil-kecilan jemaat. Dari anak-anak muda sampai yang dewasa sampai yang tua. Saya tanya satu hal, apa yang dilakukan menjelang engkau terlelap tidur? Ada yang bilang saya lagi baca Alkitab, saya dengar pujian penyembahan, saya dengar khotbah, ya. Saya dengar sesuatu yang membangun sambil menjelang tidur. Ada yang berdoa, ada yang ya, macam-macam. Tapi yang barusan saya sebutkan amat sangat sedikit. Sebagian besar menjawab dengan jawaban yang sama. Hari-hari ini, Pastor, kalau kami udah baringan, lampu udah gelap, tapi nggak bisa tidur, ya udah kita nyalain HP kita, scrolling, kita lihat. Terus sampai kapan? Nggak ingat sih, tahu-tahu, pluk. 13 tahun lalu saya lihat itu. Ya. Gak heran iman gereja Tuhan tergerus. Sukacita gampang lenyap. Iman gampang kemudian disentil oleh intimidasi, tekanan, udah langsung runtuh. Gak perlu iblis kerahkan pukulan yang telak gitu, kekuatan penuh. Gak perlu. Ibaratnya ditiup aja dengan ketakutan, udah langsung goyah saudara. Nah, tetapi jemaat Tuhan, mari hari-hari ini paksakan dirimu. Kalau kau ingin tahu seberapa kuat setan menyerangmu, coba aja baca Alkitab. Cobalah membaca Alkitab. Ketika engkau mengalami tantangan dalam membaca Alkitab, ada aja gangguan. Ini gak peduli jemaat maupun pelayan jemaat ya. Karena saya curiga pelayan jemaat juga banyak yang gak baca Alkitab. Iya. Roh Kudus kadang suka kasih tahu saya secara spesifik si anu. Gitu. Tapi Roh Kudus tidak pernah ingin mempermalukan. Demikian juga dengan saya. Saya bisa tiba-tiba tahu, namanya karunia marifat, saudara. Bisa tiba-tiba tahu, gitu, tanpa nyari-nyari tahu. Karena Roh Kudus ingin memulihkan mereka yang sedang dibelenggu oleh belenggu si jahat. Tapi mari saudara dikasihi Tuhan, bacalah Alkitab. Saya nggak pengen, kalau saya punya permintaan, saya nggak minta saudara kasih saya apa tuh namanya sebungkus sancan apapun, enggak. Kalau saya punya satu permintaan, menyambut sambil bangkit berdiri sama-sama.
seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Taruh dua tangan di dada masing-masing. Kau yang menyadari setelah mendengar firman, belakangan ini engkau dikuasai ketakutan yang tidak wajar. Dengar baik, ketika kau berkata tiada seperti Kau, maka Dia yang kau puji hendak membebaskanmu dari berbagai ketakutan yang tidak wajar. Kau yang mengalami belakangan ini ketakutan tidak wajar melandamu, tetap taruh tangan kiri di dada, angkat tangan yang kanan pada Tuhan Yesus. Bapa, Kau lawat setiap pribadi yang sedang angkat tangan kanannya, ya Tuhan. Jamah mereka, pulihkan mereka, angkat setiap ketakutan, gantikan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Gantikan ya Tuhan dengan damai yang melampaui segala akal dan pikiran. Kau yang angkat tangan kanan sekarang, letakkan tangan kananmu itu ke keningmu masing-masing. Mari gunakan kuasa yang ada padamu. Usir setiap kata-kata, setiap apapun. Aku usir pikiran ini dalam nama Yesus. Aku tolak pikiran-pikiran negatif. Aku tolak perkataan-perkataan negatif dalam nama Yesus. Apapun yang membuat engkau takut, usir itu dalam nama Yesus. Usir, keluar dalam nama Yesus. Menjauh dari pikiranku. Pergi dan jangan kembali lagi. Dan biarlah Tuhan, aku penuhi pikiranku dengan segala yang baik, yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yaitu firman-Mu, sehingga tidak ada lagi yang menakutkanku, yang berdiam di dalamku. Sekarang ulurkan kedua tanganmu. Bapa, aku berdoa, curahkan minyak baru, curahkan minyak baru, curahkan minyak baru. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi hati mereka. Kekuatan baru dalam nama Yesus. Tercurah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Allah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah suasana surgawi, damai yang sempurna, yang melampaui segala akal dan pikiran, turun atas hati umat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. When the storms are closing in and my heart is trembling, you remind me who you are, my shelter and my guiding star. My life is in your hands, Lord. I trust your perfect plan, Lord. You lead me through the darkest night, fill my soul with holy light. Every step you go before, opening every unseen